Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ijaz Al-Quran. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Nurul Hikmah Aimatul Ummah, dan saya sendiri, Dela Sofia Eka Safitri. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian ijaz Al-Quran, sejarah ijaz Al-Quran, dan yang terakhir, fungsi dan tujuan ijaz Al-Quran. Pengertian ijaz Al-Quran dimulai dengan pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran adalah bentuk masdar dari qara'a yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar yang diberikan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tertulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Apabila ada yang membacanya, maka orang tersebut mendapatkan banyak pahala. Sedangkan pengertian ijaz, menurut bahasa, ijaz adalah bentuk dari kata ajazu yu'jizu ijaz, yang berarti membuatnya lemah atau menjadikannya tidak mampu. Ijaz atau mukjizat menurut bahasa ialah hal yang luar biasa yang menyalahi kebiasaan, diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk membuktikan diri atas kenabiannya, dan manusia tidak bisa berbuat seperti itu. Kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran disebut dengan kalamullah bukanlah makna yang sebenarnya, tetapi memiliki makna majazi, karena Al-Quran murni bersumber dari Allah tanpa ada campur tangan manusia, kecuali dalam penyampaiannya. Kemukjizatan Al-Quran juga dapat ditinjau dari ayat-ayatnya. Diartikan dengan pemahaman bahwa kemukjizatan Al-Quran ada pada minimal 1 surah walaupun surah pendek, 3 ayat, atau 1 ayat panjang seperti ayat kursi. Selanjutnya, sejarah ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak yang meragukan eksistensi dari Al-Quran sebagai firman Allah. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah syair, sihir, atau lain sebagainya. Maka Allah mengeluarkan tantangan terhadap orang-orang tersebut yang tercantum dalam surah At-Tur ayat 33-34. Tantangan tersebut tidak terpenuhi. Mereka beralasan bahwa mereka tidak mengetahui sejarah umat terdahulu. Kemudian Allah ringankan tantangan tersebut. Tertulis dalam firman-Nya surah Hud ayat 13. Tantangan kedua pun tidak terpenuhi dengan alasan yang sama. Maka Allah meringankan lagi tantangan tersebut. Terdapat dalam firman-Nya pada surah Yunus ayat 38. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Ternyata untuk tantangan yang kedua juga tidak dapat dilakukan dengan alasan yang sama. Allah memberikan atau meringankan lagi tantangan tersebut dalam surah Yunus ayat 38 yang berbunyi, yang artinya, apakah pantas mereka mengatakan dia atau Nabi Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ternyata tantangan ketiga ini juga tidak dapat dilakukan oleh orang tersebut. Tantangan ketiga ini dilontarkan ketika Nabi berada di Mekah. Allah meringankan kembali tantangan tersebut. Di dalam surah Al-Baqarah di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 yang artinya,
Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami atau Nabi Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajalah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Dan pada akhirnya tantangan tersebut masih berlaku dan juga tidak ada yang bisa memberikan balasan terhadap tantangan tersebut. Konsep ijaz pada awalnya condong kepada dakwah Muhammadiyah, yaitu dalam rangka penyebaran agama Islam dengan cara mengalahkan hujah-hujah yang diutarakan oleh lawan. Biasanya permasalahan yang dibahas adalah masalah teologi. Model lain ijaz pada awal ini adalah penyampaian berita-berita gaib dan kabar-kabar masa dahulu yang pada masa itu sangat sulit untuk ditemukan. Untuk slide yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan. Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lengkap dan sempurna. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran memiliki 3 pokok ajaran, yaitu yang pertama adalah ajaran keimanan, yang kedua adalah ajaran akhlak, yang ketiga adalah ajaran hukum yang bersangkutan dengan masalah di masyarakat. Mukjizat berfungsi sebagai bukti kebenaran para nabi. Al-Quran juga merupakan salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan membenarkan bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Tujuan ijaz Al-Quran diantaranya yang pertama, membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah. Yang kedua adalah membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Yang ketiga adalah menunjukkan kelemahan balaghah manusia dalam bersastra, karena bahasa dalam Al-Quran sangatlah baik dan sangatlah tinggi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.